Rekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar materi akhlak tercela, yaitu egois, berkata kasar, dan berbohong. Nah, di sini kita mari sama-sama sebelum belajar dimulai, kita mendahului dengan membaca doa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, perhatikan dengan materi ajar yang Ibu tampilkan hari ini. Dipersilahkan lihat sini. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengikuti pelajaran, kita atau anak-anak mampu menghindari sifat egois, berkata kasar, dan berbohong dalam kehidupan sehari-hari sehingga terwujud interaksi sosial yang harmonis dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, ada 3 hal yang harus kita pelajari tentang akhlak tercela, yaitu akhlak yang tidak boleh kita lakukan, yaitu yang pertama egois. Apa sih egois? Nah, akhlak pertama yang akan kita pelajari, akhlak tercela ini adalah akhlak yang tidak baik atau akhlak mahmudah yang harus kita hindari. Akhlak pertama yang tercela yaitu akhlak egois. Egois adalah sifat selalu mementingkan diri sendiri dan sebutan lainnya yaitu ananiah. Nah, orang yang egois yaitu selalu mendahulukan kepentingan dirinya sendiri dan tidak memiliki rasa peduli kepada orang lain. Nah, sedangkan kita itu dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan orang lain, maka kita harus saling membantu, menyayangi, dan jangan memiliki sifat egois. Akhlak tercela yang kedua yaitu masih ya, kita masih mempelajari sifat-sifat egois ya. Nah, tadi kalian sudah mempelajari pengertian egois. Nah, sekarang kita akan pelajari sifat-sifat egois. Yang pertama, hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Yang kedua, selalu ingin menang sendiri, tidak mau mengalah. Yang ketiga, tidak peduli dengan perasaan orang lain. Yang keempat, merasa diri sendirinya yang paling benar. Yang kelima, merasa hidup cukup sendiri, jadi tidak membutuhkan orang lain. Dan yang keenam, sering menyakiti hati orang lain. Dan yang ketujuh, ketika dinasehati, selalu menolak, tidak mau dinasehati. Nah, itu merupakan ciri-ciri sifat egois. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat-sifat egois ini ya. Nah, yang selanjutnya bagaimana sih cara menghindari perilaku egois? Yang pertama, membiasakan diri untuk mengalah demi kebaikan. Yang kedua, menjauhi sifat marah, iri, dan dengki. Yang ketiga, menyadari bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Kita memerlukan bantuan orang lain. Maka manusia itu disebut makhluk sosial. Kenapa disebut makhluk sosial? Karena kita itu tidak bisa hidup sendiri, masih membutuhkan bantuan orang lain. Nah, cara menghindari perilaku egois yang keempat yaitu membiasakan diri menerima nasihat orang lain. Nah, apabila kita anak-anak yang soleh dan soleha diberikan nasihat oleh orang tua atau oleh teman sebaya, apabila itu nasihat kebaikan, maka kita harus menerimanya, ya. Dan cara menghindari perilaku egois yang selanjutnya yaitu membiasakan diri membantu orang lain. Nah, kita sesama dengan teman atau dengan orang tua atau dengan keluarga harus saling membantu. Yang selanjutnya yaitu kita akan belajar berkata kasar. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan agar kita harus bersikap santun
lemah lembut kepada siapapun, itu maupun kepada orang tua, kepada teman, kepada adik, atau kepada teman sebaya yang masih kecil. Nah, kita harus bersikap lemah lembut karena Rasulullah selalu mencontohkan kepada umatnya selalu berkata santun dan lemah lembut kepada siapapun. Nah, apa sih berkata kasar ini? Berkata kasar adalah mengucapkan kata-kata yang dapat menyinggung atau menyakiti hati orang lain. Maka dari itu, kita harus selalu berhati-hati dalam berbicara agar tidak menyakiti hati siapapun. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, maka dari itu biasakan ya, jangan sampai berkata kasar. Bagaimana sih contoh berkata kasar? Seperti memanggil orang dengan berteriak, atau memanggil nama orang lain dengan sebutan nama hewan, atau nama binatang, atau nama yang tidak disenangi orang tersebut. Atau misalkan kita dengan mencela, menghina, memfitnah, atau mencoba atau membicarakan keburukan orang lain. Itu adalah contoh berkata kasar. Nah, berkata kasar ini perbuatan yang tidak baik, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita harus menghindari berkata kasar. Apa sih akibat perilaku berkata kasar? Nah, kalau kita sering berperilaku berkata kasar, maka kita yang pertama itu tidak akan disukai banyak orang. Orang tidak akan menyukai perilaku kita, ya. Yang kedua, dapat menimbulkan permusuhan dan dapat menyakiti hati orang lain. Selain mau tidak disukai banyak orang, dapat menimbulkan permusuhan, dapat menyakiti hati orang lain. Nah, perilaku berkata kasar pun akan dibenci Allah dan akan mendapat dosa dari dan kita akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya yaitu bagaimana cara menghindari perilaku berkata kasar. Yang pertama, belajar bersabar. Itu lebih baik ketika kita marah, lebih baik kita diam dan selalu mengucapkan banyak beristighfar. Kan sudah dicontohkan ya, kalau kita sedang lagi amarah, kalau sedang duduk berdiri, atau lebih baiknya kita ambil wudhu ya, begitu. Yang kedua, belajar berkata-kata yang sopan. Nah, cara menghindari perilaku berkata kasar yaitu berkata-kata yang sopan. Jangan sampai kita berkata-kata kasar yang menyakiti hati orang lain. Nah, yang ketiga, sebelum kita berbicara kepada orang lain, berpikir dulu apakah perkataan kita itu menyakiti orang lain atau tidak, ya. Apakah perbuatan kita ini akan menyakiti orang lain atau tidak, ya. Maka kita sebelum melakukan hal sesuatu itu, kita pikirkan dulu ya, apakah itu menyakiti orang lain atau tidak. Yang keempat, menghindari perilaku berkata kasar itu bergaul dengan teman-teman yang baik. Nah, pergaulan ini sangat mempengaruhi ya. Kalau kita ingin menjadi anak yang soleh dan soleha, berbicara yang sopan dan tidak berlaku kasar, maka bergaul pun kita harus dengan teman-teman yang baik. Nah, cara menghindari perilaku berkata kasar selanjutnya yaitu sering meminta maaf ketika berbicara dengan orang lain ya, dan hindari pertengkaran dan perdebatan. Nah, itu merupakan cara menghindari sifat atau sikap tercela berkata kasar. Nah, yang selanjutnya yaitu kita mempelajari sifat atau akhlak tercela berbohong. Apa sih berbohong? Nah, berbohong ini adalah memberikan informasi palsu atau tidak jujur kepada orang lain dengan tujuan untuk menipu atau menyembunyikan kebenaran atau menciptakan kesan yang salah. Nah, ini adalah perbuatan yang harus kita hindari karena perbuatan yang tidak baik atau perbuatan tercela karena perbuatan ini tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apa sih akibat jika kita sering berbohong? Nah, kalau kita sering berbohong, maka akibatnya yaitu yang pertama, dimurkai Allah dan akan mendapat dosa. Yang kedua, hati tidak tenang. Karena kenapa? Karena takut kebohongannya itu diketahui orang lain. Selain itu, kebohongan juga dapat membawa kepada kejahatan. Nah, kalau kita sudah berbohong, maka kita tidak akan dapat dipercayai orang lain. Kalau kita sudah berbohong satu kali, dua kali, maka kepercayaan orang lain pun kita akan tidak dapat mendapat kepercayaan dari orang lain. Maka dari itu, sifat berbohong ini harus kita hindari. Nah, apalagi akibat sering jika berbohong selanjutnya, yaitu dijauhi teman dan masyarakat. Ya, karena kenapa orang yang sering berbohong itu akan dijauhi teman? Karena teman kita ataupun masyarakat tidak mau berteman atau bergaul dengan orang yang sering berbohong. Nah, itu adalah pelajaran kita mengenai sifat akhlak tercela, berkata kasar, egois, berbohong. Mudah-mudahan kita semua, anak-anak yang soleh dan soleha, bisa menghindarinya agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa masuk surganya Allah. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan, materi yang sudah Ibu sampaikan bisa dipahami dan mohon maaf apabila masih banyak pelajaran yang belum Ibu jelaskan lebih detail lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.